Halo, kembali lagi di perkuliahan pengujian perangkat lunak. Yang di sini kita fokuskan adalah teknik pengujian white box ataupun sinonimnya itu adalah glass box testing, kemudian juga structure testing. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah di mana mahasiswa mampu menjelaskan statement coverage, kemudian mampu menjelaskan decision coverage, kemudian menjelaskan nilai statement dan juga decision coverage. Nah, jadi di teknik pengujiannya si whitebox ini tuh punya ada dua tujuan ya, gitu. Nah, di sini kita lihat itu adalah ada pengukuran cakupan ataupun coverage measurement, kemudian juga perancangan kasus uji struktural ataupun struktural test case design. Yang pertama adalah untuk menilai jumlah pengujian yang dilakukan oleh kasus uji yang diturunkan dari teknik pengujian black box, yaitu untuk menilai cakupannya. Kemudian juga untuk merancang pengujian tambahan dengan tujuan meningkatkan cakupannya. Nah, kemudian di sini juga ya, si pengujian si whitebox ini biasanya diterapkan pada tingkat pengujian komponen yang berfokus pada struktur komponen perangkat lunak, seperti statement, kemudian decision, kemudian ada branch, kemudian juga ada namanya path yang berbeda. Teknik pengujian si whitebox ini yang diterapkan pada tingkat integrasi digunakan untuk menguji struktur seperti pohon panggil ataupun call tree, yaitu diagram yang menunjukkan bagaimana modul memanggil modul yang lain. Kemudian, si teknik pengujian whitebox ini juga diterapkan pada tingkat sistem dapat menguji struktur seperti struktur menu, proses bisnis, ataupun struktur halaman web. Jadi ya, si whitebox testing ini adalah di mana pengujian test case-nya itu menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk mendapatkan kasus uji. Nah, di sini mungkin nih kita kan sudah belajar nih, sudah mengetahui tentang ada namanya black box testing nih. Kenapa nggak sih kita tidak memvalidasi kebutuhannya saja ataupun spesifikasinya saja? Nah, di sini gitu ya kan, kita temukan nih ternyata kesalahan logik dan juga asumsi itu yang salah tidak menjamin semua program PET itu sudah dijalankan. Dan juga kita sering percaya bahwa logical path itu tidak perlu dijalankan, padahal kenyataannya harus dijalankan sebagai basis dasar untuk melakukan pengujian. Kemudian penampilan letak kesalahan ataupun typographical error yang biasanya dilakukan secara random. Nah, di sini kita fokus ke dalam pembahasan coverage ya ataupun cakupan. Di sini itu adalah coverage mengukur jumlah pengujian yang dilakukan oleh serangkaian kasus uji yang mungkin telah diturunkan dengan cara yang berbeda, misalkan menggunakan teknik black box. Nah, di sini adalah pengukuran cakupan dasarnya adalah coverage merupakan total item dalam cakupan dibagi jumlah item yang telah dicakup dikali 100%. Di mana si item cakupan itu adalah apapun yang dapat kita hitung dan juga kita lihat apakah kasus uji telah mengeksekusi ataupun menggunakan item tersebut. Nah, tapi di sini ada beberapa risiko ya dalam menggunakan pengukuran dari si coverage ini. Yang pertama adalah cakupannya itu harus 100%, tapi bukan berarti 100% teruji. Kemudian, dua kasus uji yang berbeda mungkin mencapai cakupan yang persis sama, tetapi data masukan ataupun input datanya dari salah satunya mungkin menemukan kesalahan yang tidak ditemukan oleh data masukan lainnya. Kemudian, cakupan itu hanya melihat apa yang telah ditulis, yaitu kode itu sendiri. Ini tidak dapat mengatakan bahwa apapun telah perangkat lunak yang belum ditulis. Kemudian di sini adalah hanya karena satu item cakupan telah tercakup, bukan berarti ya bahwa sebagian ataupun bagian sistem yang lainnya itu benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Kemudian di sini ada ya tipe-tipe ataupun cakupan dari si coverage ini, yang dimana ya si coverage itu dapat diukur berdasarkan sejumlah elemen struktural yang berbeda dalam suatu sistem ataupun komponennya.
Cakupan dapat diukur pada tingkat pengujian komponen ataupun komponen testing ataupun integration testing ataupun pada pengujian sistem ataupun penerimaan ataupun system or acceptance testing. Pada tingkat sistem ataupun penerimaan, item cakupan dapat berupa requirement, opsi menu, ataupun screen, ataupun transaksi bisnis tipikal. Kemudian pada tingkat integrasi, kita dapat mengukur cakupan dari interface-nya, kemudian juga atau interaksi spesifik yang telah diuji. Nah, jadi di sini adalah cakupan juga dapat diukur dengan teknik pengujian black box ya, yaitu adalah dengan ekivalensi partisi, yang dimana presentasi partisi ekivalensian yang dieksekusi, kemudian juga analisis nilai batas, yang dimana presentasi nilai batasnya yang akan dieksekusi, kemudian juga ada decision table, yang dimana presentasi aturan bisnis ataupun kolom table keputusan yang diuji, kemudian yang terakhir adalah pengujian transisi status ataupun state transition testing. Terdapat sejumlah kemungkinan pengukuran cakupan itu seperti presentasi status yang dikunjungi, presentasi transisi baik itu valid yang dieksekusi dan juga lain-lainnya. Teknik cakupan kode paling baik digunakan pada area kode perangkat lunak yang memerlukan pengujian yang lebih menyeluruh. Oke, kemudian di sini adalah kita membahas bagaimana mengukur cakupan atau coverage gitu. Nah, di sini adalah pengukuran cakupan ataupun coverage measurement itu adalah sesuatu yang memerlukan dukungan tools. Jadi, teknik cakupan ini paling baiknya digunakan pada area code ya, yang dimana pengujian itu dibutuhkan untuk pengujian lebih menyeluruh. Nah, kemudian juga sama halnya untuk dari teknik pengujian white box ini seharusnya biasanya digunakan sebagai tambahan terhadap teknik pengujian black box-nya ataupun nanti ada berbasis pengalaman, dan juga bukan sebagai alternatif dari teknik-teknik tersebut ya. Dan juga di slide berikutnya akan menyajikan beberapa contoh dari cakupan berbasis struktur dan juga perancangan pengujian untuk pengujian pernyataan ataupun statement keputusan decision. Nah, di sini ada namanya statement testing dan juga coverage. Statement coverage adalah presentasi dari pernyataan yang dapat dieksekusi ataupun executable statement yang telah dijalankan oleh serangkaian kasus uji. Cakupan pernyataan dihitung dengan statement coverage, bagian dari total jumlah pernyataan yang didapat dieksekusi dibagi total jumlah pernyataan yang telah dieksekusi kemudian dikalikan 100. Menurut studi, pengujian black box itu yang dianggap cukup menyeluruh, ya kan? Tapi mungkin hanya mencapai cakupan itu sekitar 60 hingga 75%. Jadi ya, di sini tuh pengujian ad hoc itu ataupun tanpa rencana biasanya hanya mencapai 30%, kemudian meninggalkan 70% pernyataan tidak diuji. Nah, makanya di sini adalah kita sangat membutuhkan juga untuk dari namanya statement testing ini. Nah, kemudian kita masuk ya untuk dari contoh yang pertama, yang di sini adalah ada dua potongan code. Nah, untuk mencapai cakupan pernyataan ataupun statement coverage 100% pada segmen kode ini, hanya diperlukan satu kasus uji, yaitu kasus uji memastikan variabel A memiliki nilai lebih besar daripada nilai variabel B. Nah, di sini adalah di mana kita misalkan si A itu 12, kemudian juga si B itu 10. Nah, di sini ada dua potongan code ya. Kalau kita lihat dari code sampel A ini, itu kan dia akan membaca inputan dari A, kemudian inputan dari B, kemudian si C itu akan mengakumulasikan A ditambah 2 dikali B. Nah, di sini ada namanya jika C itu 50, maka nanti akan menampilkan large C gitu. Nah, di sini adalah kita melakukan set uji ya. Jadi uji pertama itu A-nya 2, B-nya 3, kemudian tes yang kedua itu adalah A-nya 0, B-nya 25, kemudian tes yang ketiga itu A-nya 47, B-nya 1. Nah, kemudian di statement ini kita lihat ya. Dalam ujian pertama itu kan pasti C-nya nilai 8 ya.
kan kita lihat ya, nilai A-nya 2 ditambah 2 dikali B-nya 3, maka nilai 8. Jadi kita bisa lihat berarti nanti akan mencakup pernyataan pada baris 1, 2, 3, 4, kemudian ke baris ke-6. Karena kan sudah kita lihat ternyata nilai C-nya itu lebih kecil dari 50. Nah, untuk dari tes yang kedua ini, nilai C-nya kan 50 nih. Jadi, kita lihat, maka si cakupannya itu hampir sama ya dengan yang pertama. Karena kan dia cuma stuck di 1, 2, 3, 4, kemudian yang ke-6. Nah, kemudian nih, untuk status uji yang nomor 3 ini, nah ternyata nilai C-nya itu 49, ya kan? Nah, jadi kita juga akan mencakup pernyataan yang sama. Nah, kemudian nih, karena kita telah mencakup 5 dari 6 pernyataan, kita memiliki cakupan pernyataan statement coverage itu 83% dengan 3 pengujian. Nah, sekarang nih kalau ada pertanyaan, pengujian apa yang kita perlukan agar dapat mencakup pertanyaan 5? Jawabannya adalah nilai C dari akumulasi A dan B itu harus di atas 50. Jadi, kita bisa buat untuk tes setnya dia, di mana nilai A-nya 5, B-nya 25, berarti nilai C adalah 5 ditambah 2 dikali 25, maka nilainya C adalah 55. Maka akan diproses melalui dari baris kelima. Berikut ada exercise ya, itu code dari memproses dan juga menghitung dua nilai S dan juga nilai Y berdasarkan perbandingan dari 3 angka. Nah, di sini lakukanlah statement testing dan juga coverage pada soal tersebut. Lengkap ya dengan test set dan juga coverage-nya. Kemudian masuk ke dalam namanya decision testing dan coverage. Nah, di sini adalah di mana decision coverage itu merupakan cakupan dari semua hasil keputusan. Pada pernyataan kontrol perulangan ataupun loop control statement, hasilnya adalah salah satu dari 2 pilihan menjalankan code di dalam perulangan atau tidak, yaitu keluar dari hasil benar ataupun salah. Cakupan dari keputusan ini merupakan jumlah keputusan per total keputusan dikali nilai 100. Kemudian, menurut tadi, pengujian black box yang dianggap cukup menyeluruh mungkin hanya mencapai cakupannya 40% hingga 60%. Jadi, pengujian ad hoc ataupun tanpa rencana ya penguji itu biasanya hanya mencakup 20% dari keputusan, bahkan sampai menyisakan 80% dari hasil yang mungkin tidak teruji. Jadi di sini adalah cakupan keputusan lebih kuat daripada cakupan pernyataan. Jadi cakupan keputusan itu ya, decision coverage itu 100% selalu menjamin dari statement coverage 100%. Nah, di sini ada juga ya contoh lagi, ini contoh yang sama sebelumnya. Nah, di sini adalah di mana kita lakukan ya untuk set ujinya A-nya 20 gitu ya kan, kemudian juga B-nya 25 gitu. Maka akan memberikan kita cakupan pernyataan 100%. Nah, bagaimana caranya? Namun, cakupan keputusan decision coverage mengharuskan setiap keputusan memiliki hasil benar ataupun salah, true or false. Oleh karena itu, untuk mencapai cakupan keputusan 100%, kasus uji kedua diperlukan, di mana A-nya itu lebih kecil dari atau sama dengan B. Ini akan memastikan bahwa si statement itu ataupun pernyataan keputusan itu, if A lebih besar dari B, maka nanti hasilnya salah ataupun false. Jadi, satu pengujian sudah mencukup untuk cakupan pernyataan 100%. Tetapi,
kalau dua pengujian dibutuhkan untuk cakupan keputusan untuk 100%. Oke, nah kemudian kita lihat ya gitu. Untuk kita melakukan set uji ataupun tes setnya, di mana si A-nya itu 20, kemudian B-nya 15, akan memberikan kita nih statement coverage-nya 100%. Nah, kemudian pengujian lain apa yang kita perlukan untuk menjalankan hasil yang salah dan juga untuk mencapai cakupan keputusan yang 100%? Nah, mari kita bahas masing-masing di tempat masing-masing ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pengujian pengalaman. Di sini adalah tujuan pembelajarannya menjelaskan error guessing, menjelaskan exploratory testing ataupun pengujian eksplorasi, kemudian juga menjelaskan checklist based testing ataupun pengujian berbasis daftar periksa. Ada peran yang pasti bagi teknik yang tidak sistematis ya ataupun non-systematic techniques, yaitu pengujian yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, imajinasi, dan juga intuisi seseorang. Alasannya adalah ada beberapa defect sulit ditemukan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, sehingga untuk para pemburu bug yang baik dapat menjadi sangat kreatif dalam menemukan defect-defect yang sulit dipahami ataupun elusif itu. Error guessing itu bisa dibilang ya secara harfiah itu adalah menerka kesalahan ya gitu. Merupakan teknik pengujian di mana tes itu diturunkan berdasarkan pengetahuan penguji tentang kegagalan masa lalu ataupun pengalaman-pengalamannya dia ataupun pengetahuan umum tentang mode kegagalannya. Keberhasilan menerka kesalahan ataupun error guessing ini sangat bergantung pada keterampilan si penguji. Inilah mengapa error guessing ini yang digunakan setelah teknik yang lebih formal setelah diterapkan sampai batas tertentu, baru namanya ini sangat efektif. Dan juga error guessing ini tidak ada aturan ya. Bahkan di sini adalah penguji didorong untuk memikirkan situasi di mana nanti si servernya itu mungkin nih tidak dapat mengatasinya. Beberapa hal umum untuk dicoba adalah seperti ya, pembagian dengan nol, input kosong ataupun tanpa input, kemudian file yang kosong dan juga jenis data yang salah. Untuk error guessing ini dapat didasarkan pada bagaimana aplikasi yang telah bekerja nih di sebelumnya, kemudian jenis-jenis kesalahan apa yang cenderung ya dilakukan oleh para developer, kemudian kegagalan apa yang telah terjadi pada aplikasi yang lain nih. Tapi di sini adalah di mana topik ataupun nih ide dari si software itu yang dia bangun itu hampir sama. Pendekatan tertutur terhadap teknik untuk error guessing ini adalah dengan mendaftarkan kemungkinan defect ataupun kegagalan dan kemudian merancang tes yang mencoba untuk menghasilkannya. Cara ini terkadang disebut sebagai attack ataupun fault attack. Jadi ya, error guessing ini tuh diberikan program tertentu. Kemudian harus namanya menduga atau guess baik dengan intuisi maupun pengalaman. Lalu jenis kesalahan tertentu yang mungkin terjadi. Nah, kemudian juga di error guessing ini kemudian melakukan ataupun penulisan kasus uji untuk mengekspos kesalahan tersebut. Jadi si error guessing ini ya prinsip utamanya adalah mengandalkan pengalaman yang sebelumnya dengan aplikasi yang serupa dan juga pemahaman tentang kelemahan code secara umumnya ya. Misalnya nih bug pada nilai batas, kesalahan null pointer, bug di bagian validasi data untuk merancang kasus ujinya. Contohnya nih, si penguji itu yang berpengalaman mungkin langsung nih menguji memasukkan string kosong ataupun nih tanggal yang non-Gregorian ataupun nih data dengan karakter khusus. Jadi para penguji tuh tahu nih gitu kan area tersebut sebenarnya seringkali loh terdapat namanya bug ataupun defect. Kemudian ada namanya pengujian eksplorasi.
Pengujian ini adalah pendekatan pengujian di mana para penguji secara dinamis merancang dan juga melaksanakan tes berdasarkan pengetahuan mereka, eksplorasi terhadap item yang diuji, dan juga hasil dari tes-tes sebelumnya. Jadi ini tuh adalah pendekatan praktis ya, di mana para penguji itu terlibat dalam perencanaan minimum dan juga eksekusi tes maksimum. Aktivitas perancangan tes dan juga pelaksanaan tes dilakukan secara paralel ya, biasanya sih tanpa dokumentasi kondisi tes, kasus tes, dan juga skrip tes secara formal. Salah satunya secara umum itu adalah dengan mengorganisir dan juga mengelola pengujian eksplorasi adalah dengan cara memiliki sesi-sesi. Oleh karena itu, ini juga dikenal dengan namanya pengujian berbasis sesi ataupun session based testing. Pengujian eksplorasi ini juga dapat berfungsi ya untuk melengkapi pengujian formal lainnya, membantu membangun kepercayaan yang lebih besar pada perangkat lunak. Ini dapat digunakan sebagai pemeriksaan pada proses tes formal yang dapat membantu memastikan nih bahwa defek yang paling serius yang sering ditemukan. Kemudian contohnya ya pada eksplorasi testing ini adalah di mana seorang penguji mungkin nih mulai menjelajahi halaman loginnya. Nanti setelah dari login ia mungkin menemukan fitur-fitur baru dan juga memutuskan saat itu juga untuk mencoba menggunanya sambil mengubah pengaturan bahasa. Jadi semua itu tanpa skrip secara tertulis. Kemudian ada namanya checklist based testing. Jadi pengujian ini adalah atau bahasa Indonesianya pengujian berbasis daftar periksa ya, merupakan teknik pengujian berbasis pengalaman di mana penguji yang berpengalaman menggunakan daftar item tingkat tinggi yang harus dicatat, diperiksa ataupun diingat, bahkan seperangkat aturan ataupun kriteria untuk memverifikasi suatu produk. Penggunaan ini didasarkan pada pengalaman ya, tetapi pengalaman tersebut telah diringkas dan didokumentasikan dalam sebuah daftar periksa. Penguji menggunakan daftar periksa untuk merancang, mengimplementasikan, dan melaksanakan tes berdasarkan item atau kondisi tes yang terdapat dalam daftar periksa tersebut. Daftar periksa dapat didasarkan pada pengalaman penguji, pengetahuannya juga, misalkan nih apa yang penting bagi pengguna, kemudian juga pemahaman tentang mengapa dan bagaimana perangkat lunak itu bisa gagal. Daftar periksa bisa bersifat umum ataupun lebih mungkinnya ditujukan pada area tertentu, sepertinya nih berbagai jenis dan juga tingkat pengujian. Sehingga daftar periksa ini dapat berupa daftar fungsi yang harus diuji, daftar persyaratan lingkungan pengujian, sampai daftar jenis bug umum untuk aplikasi serupa. Contoh checklist based testing ini adalah dapat dilihat dengan daftar periksa untuk fitur pembayaran. Mungkin ya mencakup item seperti uji kartu kredit yang valid, uji tanggal kadaluarsa kartu, uji keamanan yang salah, sampai namanya uji pembatalan transaksi.